الحمد لله ذي الفضل والإنعام أوجب الصيام على أمة الإسلام وجعله أحد أركان الدين العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وخير من أطاع ربه واستقام صلى الله عليه وعلى أصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن جسادكم على النار لا تقوى واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan. Kita berada di bulan yang suci. Kita berada di bulan yang penuh dengan pengampunan, Syahrul Maghfirah, dan kita berada di bulan yang penuh dengan berkah, Syahrul Mubarak, yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, disyariatkannya bulan Ramadan sebagai hikmah yang pertama dan utama adalah tahqiqut taqwa, melahirkan ketakwaan, memunculkan ketakwaan, menguatkan ketakwaan di dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana Allah berfirman, la'allakum tattaqun, wahai orang iman, telah diwajibkan puasa Ramadan kepada kalian ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang sudah jelas hitungannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mulia, ibadah yang agung, tujuan hikmah utamanya adalah melahirkan ketakwaan. Dalam firman Allah yang lain disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ibadah korban kita menyembelih korban itu pun Allah tidak menerima daging dan darahnya, yang diterima adalah ketakwaannya. Itulah ibadah-ibadah besar dalam Islam yang ditujukan adalah agar setelah kita melaksanakan ibadah tersebut, kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud dari ketakwaan? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, takwa kepada Allah adalah rasa takut kepada Allah di dalam hati yang sangat kuat, yang sangat dalam, karena Allah beda dengan makhluknya, ancamannya sangat berat dan surganya sangat mulia. Jadi rasa takwa kepada Allah adalah bersemayamnya rasa takut kepada Allah dalam setiap waktu, yang ditampakkan dengan banyak menjalankan perintahnya sesuai dengan syariat agamanya, dan banyak meninggalkan maksiat kepadanya, meninggalkan larangan-larangannya, dengan selalu mengikuti cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dalam kitab dan sunnahnya. Baik, sebagai gambaran Bapak Ibu, saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sebenarnya rasa takut itu sudah ada pada kita. Bahkan kita setiap hari memiliki rasa takut. Sebagai contoh, kita takut kepada harimau. Kenapa kita takut kepada harimau? Karena kita sudah membayangkan, sudah ngerti, harimau giginya tajam, sekali terkam dia bisa mematikan. Begitu pula kita ketika takut kepada atasan atasan kita di kantor atau di perusahaan, karena mungkin kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan gajian, bahkan kita takut kehilangan pekerjaan. Itulah gambaran takwa. Kalau kepada manusia
kepada sesama manusia, sama makhluk kita merasa takut. Kenapa kepada Allah kita tidak bisa menimbulkan rasa takwa? Ini adalah keimanan yang lemah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ancamannya, siksanya, nerakanya lebih dahsyat daripada ancaman manusia. Manusia mengancam dengan sesuatu yang mematikan. Kita contohkan misalkan membakar dengan api. Selama itu manusia yang mengancam, masih ada batasan. Masih ada batas. Masih ada batas tidak pasti. Mati itu memang mematikan, tapi belum tentu manusia dibakar api terus mati. Karena itu bukan Allah, bukan penentu kematian. Pernahkah kita mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau dibakar di dalam api yang sangat besar, sangat berkobar, tidak mati. Padahal yang membakar sudah yakin bahwa Ibrahim sudah jadi abu. Karena apa? Karena Allah tidak menghendaki. Jadi bahaya apapun di dunia ini yang ditimbulkan oleh manusia, itu tidak akan pasti kejadiannya. Itu pun kita sudah takut. Tabiat kita, kebiasaan kita, rasa takut kita karena menjumpai orang-orang yang punya ancaman besar. Tadi disebutkan dalam cerita Nabi Ibrahim, Allah berfirman, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Ibrahim tidak jadi mati. Karena itu hanya ancaman Raja Namrud, raja kafir, untuk membunuh Ibrahim. Berarti ancaman manusia yang membuat kita takut kepada dia itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti, saudara. Senjata tajam ketika Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pisau tajam untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena kepasrahannya kepada Allah, Allah membuktikan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Qad saddaqtar ru'ya. Dalam riwayat disebutkan Nabi Ismail sudah ditidurkan dan sudah digorok 3 kali. Namun pisau yang segitu tajamnya tidak bisa menembus leher Nabi Ismail, tidak bisa. Karena Allah tidak menghendaki. Jadi tidak ada ancaman manusia di dunia ini yang pasti mencelakai kita, tidak ada. Itu pun kita sudah takut kepada manusia. Pernah guru saya salah satu bercerita dari Mesir. Di Mesir ada keputusan hukum untuk seorang ulama ahli Quran yang dia dianggap menentang terhadap pemerintah, dia dihukum mati, eksekusi mati. Matinya dengan cara dia dipenjara bersama harimau lapar. Malam dimasukkan dalam keadaan gelap, pagi kata para penjaga kumpulkan tulang-tulangnya. Mungkin sudah tinggal tulang-tulangnya. Namun apa yang terjadi, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setelah penjara dibuka, diterangi, ulama ini, orang alim ini, ahli Quran ini duduk membaca Al-Quran. Begitu juga harimau di sebelahnya duduk membaca, menyemak Al-Quran, mantuk-mantuk mendengarkan Al-Quran. Itu bukti bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh manusia tidak pasti, tidak pasti. Itu pun kita sudah punya rasa takut kepada manusia. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh seorang muslim tidak sepantasnya jika tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harimau takut, dengan atasan takut, bahkan ada yang parah lagi, takwa, takut istri tua, takut kepada istrinya sendiri. Kepada Allah tidak takut. Sungguh ini peluang yang sangat baik bulan Ramadan ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam beberapa ayat ketakwaan. Allah berfirman salah satunya, wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Takwalah kalian kepada Allah, karena Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat.
Apa yang kalian perbuat itu Allah tahu. Allah melihat bahkan isi hati kita. Apa yang ada di benak kita, Allah mengetahuinya. Wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Allah ngerti isi hati kita. Yang lebih menakutkan lagi saudaraku, bukan hanya Allah mengerti amal kita. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat menghitung apa yang telah kita kerjakan. Yauma tublas sarair, bahwa besok hari kiamat sesuatu yang kita rahasiakan di dunia ini, penentangan kita kepada Allah kita rahasiakan, besok akan ditampakkan semuanya. Wa ahsahum adada. Tidak ada yang ketinggalan, sekecil apapun, seberat semut hitam, seberat biji sawi, akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Takutlah kalian kepada Allah, kata Allah, karena kalian besok akan dikumpulkan di depan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua amal. Inilah yang menjadi gambaran bagi kita. Orang ketika berada di sebuah perusahaan takut dikeluarkan, sehingga dia takut kepada atasan. Bagaimana dengan ancaman Allah yang sangat berat, siksa Allah yang sangat berat? Adakah makanan yang lebih menyusahkan, lebih memberatkan daripada kayu zakum? Tidak ada, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Bahwa besok orang dimasukkan neraka Allah karena dia tidak bertakwa kepada Allah, akan dikasih makanan berupa buah kayu zakum. Setelah dia teringat di dunia, kalau orang lapar itu makan, dia minta makanan. Setelah dikasih makanan, dia dikasih makanan, ya, kayu zakum, buah kayu zakum. Di mana buah kayu zakum ketika dimakan, durinya setelah sampai di tenggorokan ini akan keluar lewat leher ini dan tidak akan bisa lewat. Dia teringat lagi semasa di dunia, kalau dia ada makanan tidak bisa lewat di lehernya, dia pasti minum. Dia berteriak minta minum. Apa yang diberikan di dalam neraka oleh para malaikat. Wal iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita Allah menjaga kita dari siksa neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Mulut dibuka, air panas dituangkan. Sebelum air panas dituangkan, kulit muka ini sudah hancur dan jatuh ke dalam wadah air itu. Setelah air itu dituangkan, maka akan menghancurkan seluruh isi perutnya, seluruh bagian dalamnya. Itulah siksa neraka. Itu baru makanan, minuman. Walahum maqami'u min hadid. Di samping itu, mereka akan mendapatkan pemukul-pemukul dari besi yang berupa api. Dipukuli dengan besi yang berupa api. Allahu Akbar. Belum siksa yang rutin yang berupa api neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, narukum hadih juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Neraka kalian yang ini, api kalian yang ini hanya 1/70 panasnya dari api neraka. Bagaimana orang dibakar dalam api setiap hari, setiap saat, tidak pernah berhenti di dalam neraka. Wal iyadu billah. Inilah yang membuat kita semua takwa. Kita takut dengan siksa Allah. Kita jangan melanggar perintahnya Allah. Kita jangan menerjang larangan Allah, karena siksa Allah sangat berat. Begitu pula jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi yang bertakwa kepadanya. Jaminannya banyak ayat Al-Quran menerangkan bahwa surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Sungguh orang-orang yang bertakwa besok akan mendapatkan surga, kebun-kebun yang indah, wanita-wanita yang cantik jelita, air minuman yang tidak pernah berhenti. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min labanin
mimma'in ghairi asin, ada sungai berupa air yang tidak pernah asin. Kemudian wa min labanin lam yataghayyar ta'muh, ada sungai, ada air yang berupa air susu yang tidak pernah busuk baunya. Wa khamrin ladzatil lisyaribin, dan air arak yang akan selalu menyegarkan, tidak pernah memabukkan. Wa asalin musaffa, dan berupa madu yang bersih, tidak lengket tapi menyehatkan. Banyak sekali jaminan di surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah di bulan Ramadan. Marilah kita berikhtiar, ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bagian dari bukti ketaatan kita kepada Allah adalah di 10 yang akhir bulan Ramadan ini, marilah kita bersemangat untuk beribadah, khususnya mengejar Lailatul Qadar. Mumpung belum terlambat, masih ada sisa waktu. Jangan sia-siakan waktu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti yang kita tahu, keutamaannya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang penuh dengan kebaikan. Disebut juga sebagai malam yang dilipat gandakan, lebih baik daripada amal kebaikan, puasa dan amal-amal yang lain selama 1000 bulan, 83 tahun. Jangan sia-siakan kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kebaikan Lailatul Qadar hanya 1 malam itu lebih baik daripada kebaikan 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dari riwayat dari Ibnu Abi Hatim, menceritakan bahwa di kalangan Bani Israel terdapat seseorang yang beribadah kepada Allah 1000 bulan, tidak pernah maksiat. Riwayat lain dari Ibnu Jarir, kalau malam dia melayan ibadah malam, kalau siang dia berjihad membela agama Allah 1000 bulan, 83 tahun tidak pernah maksiat. Dalam riwayat Ibnu Hatim yang lain, ada 4 orang di kalangan Bani Israel, yaitu disebut Nabi Ayyub, Zakaria, Hizqil dan Yusuf bin Nun, beribadah selama 83 tahun tidak pernah melakukan kemaksiatan. Sahabat waktu itu yang mendengar cerita tersebut heran dan ingin sekali, dan merasa ketinggalan jauh dari amal ibadahnya orang-orang terdahulu. Maka turunlah malaikat Jibril rahimahullah menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Muhammad, kalau kamu dan umat kamu heran dan merasa ketinggalan dari kebaikan, Allah telah menurunkan sebuah malam untuk kamu wahai Muhammad dan umatmu, yang amal di dalam malam itu akan mengalahkan amalnya orang yang disebut tadi selama 1000 bulan atau selama 83 tahun. Maka jangan sia-siakan waktu para kaum muslimin rahimakumullah. Kejarlah Lailatul Qadar, kejarlah Lailatul Qadar agar kita mendapatkan lipatan pahala. Jika kita berhasil dalam tahun ini, maka kita seakan bertambah umur 83 tahun. Kalau 10 tahun ke depan kita berhasil, kita seakan tambah umur 830 tahun. Itulah rukhsah, itulah rahmat Allah kepada umat ini. Maka syukurilah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله والشكر له على نعمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى لا انفصام لها فإن أجسادكم على النار لا تقوى. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau tadi kita mendengarkan bagaimana keutamaan Lailatul Qadar, ketakwaan apa yang membuktikan bahwa kita takwa kepada Allah untuk semangat mencari Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Yang pertama adalah i'tikaf. Wa antum 'akifuna fil masajid. Mengejar Lailatul Qadar, menyempatkan diri berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, di dalam baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah, berdialog dengan Allah, bermunajat dengan Allah selama terutama di waktu malam ganjil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam yang ganjil. Usahakan kita bisa iktikaf di masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, beliau iktikafnya 10 hari 10 malam. Siapakah di antara kita yang sudah pernah mendengar sunnah ini kemudian melaksanakannya? Sungguh ini kenikmatan besar jika kita mampu. Adapun kita belum mampu, saudara kaum muslimin, usahakan malam hari kita datang di masjid, terutama rijal, para laki-laki yang mampu. Jangan malas, jangan tidak menunjukkan di bulan Ramadan ini ketakwaan sama sekali kepada Allah. Kita kejar Lailatul Qadar dengan iktikaf. Kata riwayat dari Ibu Aisyah mengatakan, kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf di 10 yang akhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian setelah beliau wafat, istri-istri beliau juga terus beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, di waktu iktikaf ada di antara kita yang tidak mengerti atau belum memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya dia datang ke masjid, namun dia bawa bantal, bawa kasur, bawa HP, tasbih dibawa tapi disembunyikan. Yang main adalah HP-nya. Ini menyelisih sunnah. Ini mukhalafatus sunnah. Apa yang harus kita lakukan di waktu beriktikaf? Berkhulwah dengan Allah, bermunajat dengan Allah, memperbanyak berdoa, mohon pengampunan kepada Allah, mohon rezeki yang barakah, mohon anak turun yang barakah. Lalu solat malam, solat tarawih dan solat malam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di 10 malam yang akhir solat tarawihnya atau solat malamnya sampai menjelang waktu sahur. Mulai setelah Isya sampai menjelang waktu sahur. Makanya para ulama menamai solat itu dengan tarawih. Tarawih artinya karena saking capeknya, saking lamanya, ada jeda untuk istirahat, kemudian tambah lagi. Sebagaimana madhab atau pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i 20 rakaat, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali 20 rakaat, kemudian Imam Malik 36 rakaat. Namun sebenarnya tidak ada batasan yang membatasi jumlah solat malam. Salatul lail mathna hatta idza khifta as-subha fa'autir biwahid. Kata Rasulullah, salat sunnah di waktu malam silakan dua-dua, tidak ada batasnya. Kalau kamu sudah khawatir subuh, silakan untuk ditutup witir 1 rakaat. Ada zaman dulu, ya, zaman sebuah kekhilafan dalam Islam, salat malamnya sampai 60 rakaat.
Itulah sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka kami mengingatkan kepada kita semua untuk fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa mengejar Lailatul Qadar dengan beriktikaf. Kemudian ketahuilah wahai saudaraku bahwa Allah telah memerintah kita semua untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha 'ashra." Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammadin sahibil waqtil anwar wal jabinil ashar wal khalqil akmal waradallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladzina kanu bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din waj'al hadzal balad aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul ayman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.